Pemirsa, Lebaran tahun ini menjadi saat yang indah bagi Tere. Penyanyi muda yang melambung namanya lewat lagu awal yang indah ini mengaku bahagia karena hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya mulai membaik. Ketika ditemui cek dan recheck usai tampil dalam konser Salam Lebaran di Pamekasan, Madura tanggal 5 November 2005 kemarin, Tere mengaku baru saja menelpon orang tuanya dan saudaranya. Komunikasi itu dilakukan setelah ia bersilaturahmi Lebaran dengan keluarga besar suaminya. Tapi Yanti memang selalu sering nonton kalau habis pas kebetulan dia di Jakarta, sorenya tuh dia biasanya emang nonton gitu loh. Kan kemarin dia pulang ke Jember. Ini dia baru pulang, baru mendarat, instruksinya harus ngumpul di sini karena mau nonton. Kali ini dia pengen ketemu keluarganya. Dia ini sekalian nonton gitu. Besok dia udah keburu pergi lagi mungkin. Sebelum ditemui di bioskop 21 Pondok Indah Mall, siang harinya Cek dan Recheck sempat mewawancarai Krisdayanti di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika itu Krisdayanti bersama suami dan anaknya baru pulang mudik dari rumah orang tua Anang di Jember. Pasangan ini sedikit berbagi cerita soal acara mudik lebarannya di Jember. Tahun depan kita di Jakarta, jadi kita ritualnya 2 tahun sekali kita mudik. Senang, ada yang tahu, ada yang nggak tahu ngajak saya pakai bahasa Madura, dipikir saya orang-orang Madura situ, jadi ya seru aja gitu. Artis sinetron yang kini menjadi anggota parlemen, Adji Mas Said, mengharapkan menemukan wanita yang bisa menjadi ibu bagi 2 anaknya. Tetapi sayangnya sampai saat ini Adji belum menemukan wanita yang dimaksud. Tidak heran jika kemudian Adji bertindak sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Pemirsa, Sabtu 5 Oktober 2005 kemarin Adji Mas Said mengadakan open house di tempat tinggal pribadinya di Sawangan, Bogor. Rekan-rekan Adji di parlemen, kolega dan masyarakat sekitar rumahnya datang untuk memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Selain membuka pintu rumah untuk tamu-tamunya, pada malam harinya diadakan pesta barbeque di halaman rumah dan tidak jauh dari rumah Adji diadakan pertunjukan dangdut. Sambil sesekali menerima tamu, Adji sempat memeriksa persiapan pertunjukan dangdut itu. Selama di Sawangan hari Sabtu itu, seharian penuh Adji menghabiskan waktu di rumah bersama 2 anaknya Zahwa dan Alia. Adji menemani mereka bermain, berenang dan bahkan sempat memasak di dapur. Sabtu itu merupakan hari ketiga Adji menghabiskan waktunya seharian penuh bersama 2 anaknya. Tidak, anak-anak tuh maunya bermain aja Mbak. Bermain, dan kita sebagai orang tua harus bisa bermain dengan anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak juga sengsara gitu ya gara-gara orang tua, tuh jangan deh. Pernah ngerasain juga sih saya. Saya selalu berharap dari dulu saya bisa membesarkan anak-anak itu berdua. Tapi akhirnya tidak bisa. Ya sudah, saya mesti menjalankan ini dengan sendirinya. Sampai Lebaran hari ketiga kemarin, Adji mengaku belum sempat membawa anak-anaknya bertemu dengan Reza Artamevia, mantan istrinya. Menurut Adji, anak-anaknya masih senang bermain. Tapi bukan berarti dia tidak ingin membawa Zahwa dan Alia menemui ibunya. Hanya waktunya saja yang belum pas. Belum, karena mungkin masih kesibukannya masing-masing ya. Dan memang jaraknya Reza mungkin jauh di Padepokan. Jadi ya sehingga kita belum sempatkan untuk bertemu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini pasti akan bertemu gitu. Ketika disinggung kapan akan mengakhiri masa dudanya, Adji yang disebut-sebut kembali membina hubungan dengan mantan pacarnya artis sinetron Bella Safira itu mengatakan belum menemukan calon yang cocok. Menurutnya yang terpenting saat ini bukanlah seorang istri, melainkan ibu bagi 2 anaknya. Istri baru, karena saya sudah pernah beristri dan saya gagal, jadi saya tidak mencari istri, tapi saya mencari ibu bagi anak-anak saya. Pemirsa, foto-foto sangat pribadi dengan wajah artis penyanyi Mayang Sari kini beredar di internet. Suasana Idul Fitri belum lagi hilang di sekeliling kita. Media sudah dihebohkan dengan kemunculan gambar syur artis Mayang Sari yang disebarkan melalui email. Mengenakan kimono sutra berwarna marun dengan hiasan beberapa jenis motif putih hitam, Mayang tampak berpose dengan gaya menantang. Baju kimono terbuka lebar sehingga mempertunjukkan lekuk tubuhnya yang selama ini dinilai seksi, dilengkapi dengan pakaian dalam berwarna ungu kemerahan, sangat kontras dengan kulitnya yang bersih. Mayang memang terkesan siap untuk difoto.
Siapa yang mengedarkan gambar pribadi Mayang itu melalui email memang tidak jelas benar. Tiba-tiba saja foto-foto Mayang itu beredar secara luas di dunia maya. Sampai kemarin Mayang sendiri tidak dapat dikonfirmasi. Menurut Gita, adiknya yang juga merangkap manajer Mayang, sampai kemarin penyanyi satu ini masih berada di Purwokerto dalam rangka lebaran bersama keluarga besarnya. Gita sendiri mengaku belum saling kontak dengan Mayang guna membicarakan foto syurnya yang diedarkan lewat email itu. Tim Cek dan Dicek juga mencoba berusaha menemui Mayang dengan mendatangi rumahnya di Simpruk Permata Hijau, Jakarta. Tapi Mayang tetap tidak berhasil ditemui. Ada apa di balik beredarnya foto syur Mayang Sari itu? Sepertinya kita harus bersabar menunggu Mayang untuk buka suara. Pemirsa, penyanyi tahun 80-an Zwesti Wirabuana saat ini tengah terbaring lemah di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara, Jakarta Timur. Zwesti dirawat sejak Minggu 6 November 2005 kemarin karena darah terus keluar dari hidungnya. Menurut Firly Diani, anak pertama Zwesti, sejak pulang dari Bali bulan lalu kesehatan ibunya terus menurun. Hasil scanning di RSCM menunjukkan ada cairan darah di otaknya. Akibatnya sejak 3 minggu terakhir ini, kesehatan Zwesti terus menurun. Minggu pagi kemarin setelah diberi makan, Zwesti muntah-muntah dan keluar darah dari hidungnya. Hari itu juga ia dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Menurut dokter yang memeriksanya, kadar gula Zwesti sangat tinggi. Untuk mengangkat cairan dari kepalanya, penyanyi berusia 48 tahun ini harus segera dioperasi, sebab jika terlambat, cairan itu akan menyebabkan infeksi paru-paru dan ginjal. Dengan hati aku, kalau dioperasi, ya insya Allah berhasil. Mungkin aku udah ngambil keputusan sih sekarang kayaknya mau dioperasi. Artis film Ninati Atmanegara yang menjenguk ke rumah sakit kemarin mengaku sangat sedih melihat penderitaan sahabatnya itu. Itu orangnya sangat takut terhadap dokter, terhadap jarum yang sekecil apapun teriaknya tuh sekencang-kencangnya. Jadi saya kasih tahu sama anak-anaknya, kamu masuk ke dalam jangan memberi kesan takut, kasih semangat seolah nggak ada apa-apa, karena saya tahu banget dia tuh sangat penakut. Sekarang setelah diinfus ada obat yang masuk, mungkin ada pemulihannya ya, dan dia ada reaksi walaupun hanya dengan isyarat mata ya, hanya dengan isyarat mata. Saya bicara banyak sama dia dan dia kelihatan sangat merespon ya. Jadi waktu saya keluar ruangan pun saya jalannya pelan, matanya ngikutin terus. Dan saya yakin banget ya, insya Allah dia sembuh. Pemirsa, lebaran tahun ini menjadi saat yang indah bagi Tere. Penyanyi muda yang melambung namanya lewat lagu Awal Yang Indah ini mengaku bahagia karena hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya mulai membaik. Ketika ditemui Cek dan Dicek usai tampil dalam konser Salam Lebaran di Pamekasan, Madura tanggal 5 November 2005 kemarin, Tere mengaku baru saja menelpon orang tuanya dan saudaranya. Komunikasi itu dilakukan setelah ia bersilaturahmi lebaran dengan keluarga besar suaminya. Pemirsa, hubungan Tere dengan keluarganya memang sempat memburuk menyusul pernikahannya dengan Eka Nugraha, seorang pemusik 2 tahun yang lalu. Ketika itu ayah Tere, Tombang Pardede, menolak keras pernikahan tersebut karena penyanyi bernama asli Teresia Ebenia Ezeria ini sebelumnya sudah menikah dengan Eka. Pernyataan ayahnya itu sempat dibantah oleh Tere. Meskipun hubungan dengan ayahnya kurang harmonis, penyanyi kelahiran 2 September 1979 ini mengaku mulai menjalin komunikasi dengan ibu dan kakaknya akhir-akhir ini. Sekalian kemarin ada memang mau bikin proposal segala macam buat scholarship, jadi sering ke UI juga kan sekalian lewat. Perkawinan Tere dengan Eka Nugraha yang sudah berlangsung selama 2 tahun sampai saat ini belum dikaruniai anak. Dalam wawancara kemarin, Tere membantah sengaja menunda punya anak karena trauma masa lalunya yang pahit. Ketika Tere kecil, rumah tangga orang tuanya memang sempat berantakan. Menurut Tere, tujuan berumah tangga bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan, melainkan untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Karena untuk menjadi orang tua itu bukan PR yang mudah. Banyak orang tua yang gagal menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Dan saya belajar dari situ.
Dalam suasana lebaran kemarin, sejumlah artis penyanyi dan grup musik menggelar konser di beberapa daerah di Indonesia. Tim Cek dan Recheck meliput konser musik grup Dewa, Ratu, Tere, dan Ari Lasso di Jawa Timur dan Madura. Di Surabaya, Cek dan Recheck sempat memergoki Ari Lasso di rumah kerabatnya.